Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai tugas besar kami yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Aktivitas Belajar Remaja di Institut Teknologi Bandung dalam Persiapan Mapan. Sebelumnya, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Andre Matin dengan NIM 076. La- Lalu ada Felicia Naila Diva dengan NIM 001, ada Maulidia Faras dengan NIM 003, ada Aditya Farhandi dengan NIM 011, ada Raihan Riyadul Jinan dengan NIM 018, ada Aisyah Ardi Ningrum dengan NIM 036, dan ada Sahela Yansa Alifa dengan NIM 045. Lanjut. Kemudian daftar isi dari tugas besar kami. Yang pertama, bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, bab 3 mengenai metode penelitian, bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 mengenai kesimpulan, dan bab 6 mengenai saran. Oke, selanjutnya latar belakang. Seperti yang diketahui bahwa media sosial akhir-akhir ini telah menjadi alat utama ataupun bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik mahasiswa ataupun orang dewasa. Berfungsi tidak hanya sebagai alat bersosialisasi, tetapi sebagai sumber informasi akademik dan non-akademik, sehingga dapat membantu remaja ataupun mahasiswa dalam mencari koneksi ataupun mendukung kesiapan dalam menghadapi tantangan karir di masa depan. Selanjutnya untuk tujuan, kami memiliki 5 tujuan dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu mengidentifikasi durasi penggunaan media sosial oleh mahasiswa dan hubungan kebiasaan belajarnya untuk persiapan mapan di usia 35 tahun. Yang kedua, menganalisis dampak frekuensi penggunaan media sosial saat belajar terhadap produktivitas dan fokus mahasiswa dalam mencapai tujuan jangka panjang. Yang ketiga, mengukur sejauh mana media sosial mengaruhi kebiasaan penundaan yang berpotensi menghambat kesiapan mapan di usia 35 tahun. Yang keempat, mengevaluasi persepsi mahasiswa tentang dampak media sosial terhadap kebiasaan belajar dan persiapan untuk masa depan. Yang kelima, merumuskan strategi dan rekomendasi untuk mengelola media sosial secara efektif agar dapat mendukung mahasiswa dalam mencapai kesiapan mapan di usia 35 tahun. Oke, selanjutnya adalah tinjauan pustaka akan dibacakan oleh saya. Nah, pertama itu yaitu media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial itu mempermudah komunikasi, akses informasi, dan meningkatkan kreativitas kita. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa efek negatif seperti kecanduan dan gangguan mental. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi bagaimana media sosial kita gunakan secara bijak dan perlukan untuk memaksimalkan manfaat tanpa mengganggu produktivitas kita. Next. Nah, dilanjut dengan kebiasaan belajar itu kebiasaan belajar adalah proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan untuk menghasilkan sikap dan perilaku yang lebih positif. Nah, ada beberapa faktor seperti faktor internal yang pertama kesehatan, lalu sikap dan minat, lalu motivasi, dan dari faktor eksternalnya itu metode pengajarannya, lalu lingkungan belajarnya, dan sarana dan prasarana yang diperoleh. Nah, media sosial juga memiliki dampak yang negatif dan positif. Dampak positifnya sendiri seperti menjadi sumber hiburan bagi kita, memudahkan akses informasi, mempererat hubungan sosial, dan membuka peluang kewirausahaan sendiri. Nah, generasi muda dapat meningkatkan kreativitas adaptasi terhadap teknologi, komunikasi, dan pemahaman budaya. Nah, kalau dari dampak negatifnya sendiri itu kita bisa mendapatkan cyberbullying yang dapat memicu stres, kecemasan, hingga depresi. Paparan citra tubuh ideal sering menyebabkan masalah body image atau rendahnya percaya diri. Lalu kecanduan media sosial juga mengganggu aktivitas sehari-hari seperti kurangnya tidur, lalu interaksi sosial secara langsung. Selanjutnya untuk metode penelitian di bab 3, untuk populasi yang kita gunakan adalah remaja di Institut Teknologi Bandung yang menggunakan media sosial, dan sampel yang digunakan kita ambil dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden aktif yang menggunakan media sosial dan sedang berada dalam jenjang pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap kebiasaan dan aktivitas belajar remaja di IPB.
Dan media yang digunakan adalah kuesioner berbasis Google Form. Kemudian yang pertama, dari hasil kuesioner yang kami lakukan, berapa lama waktu yang Anda habiskan di media sosial setiap hari? Mayoritas mahasiswa ITB menggunakan media sosial selama 1 sampai 3 jam per pagi, yaitu di atas 6 jam, berpotensi menghadapi dampak pada produktivitas atau pola belajar mereka. Kemudian, media sosial apa yang paling mahasiswa ITB sering gunakan? TikTok menjadi media sosial paling dominan di kalangan mahasiswa ITB dengan 66,7% responden, mencerminkan tren preferensi generasi muda terhadap konten yang menarik, sementara platform seperti Instagram dan Facebook mulai tergeser popularitasnya. Kemudian yang ketiga, apakah media sosial ini dapat digunakan untuk belajar? Sebagian besar mahasiswa ITB sebesar 73,7% menggunakan media sosial saat belajar secara kadang-kadang, menunjukkan perlunya kesadaran akan pengelolaan waktu dan disiplin digital untuk menjaga konsentrasi dan produktivitas belajar. Dan yang keempat, seberapa sering media sosial mengganggu konsentrasi mahasiswa saat belajar? Sebagian besar mahasiswa ITB mampu menjaga fokus dengan baik, namun 36,8% mengalami gangguan konsentrasi cukup sering, menunjukkan perlunya strategi untuk mengolah faktor pengalih perhatian dan peningkatan produktivitas. Baik, lanjut untuk poin kelima, yaitu apakah media sosial membantu mahasiswa ITB dalam belajar. Hasil survei menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang cukup kompleks dalam proses pembelajaran. Sebanyak 28% responden merasa terbantu, sementara 40,3% merasa tidak terbantu, dan 31% berpendapat tergantung pada situasi serta cara penggunaan media sosial itu sendiri. Media sosial menawarkan akses cepat ke informasi, konten visual interaktif, forum diskusi, online secara webinar gratis yang mendukung pembelajaran. Namun, di sisi lain, tantangan seperti konten tidak relevan, gangguan notifikasi, dan ketergantungan pada konten instan menjadi hambatan signifikan. Dengan demikian, efektivitas media sosial sebagai alat bantu belajar sangat bergantung pada kemampuan individu untuk memilih konten yang bermanfaat dan menetapkan tujuan yang jelas saat menggunakannya. Poin keenam, yaitu apakah media sosial menyebabkan penurunan belajar untuk mahasiswa ITB. Nah, fenomena penurunan belajar akibat media sosial cukup signifikan. Dari hasil survei, sebanyak 49% responden menyatakan tidak pernah menunda belajar karena media sosial. Namun, 38% kadang-kadang menunda dan 12% sering menunda belajar akibat penggunaan media sosial. Penundaan ini umumnya disebabkan oleh fitur adiktif seperti infinite scrolling, notifikasi yang mengganggu, dan konten hiburan yang menarik perhatian, yang seringkali membuat mahasiswa lupa waktu. Dampaknya cukup serius, seperti penurunan produktivitas, meningkatnya stres, dan menurunnya kualitas hasil belajar. Poin yang ketujuh yaitu dampak positif atau negatif media sosial terhadap kebiasaan belajar mahasiswa ITB. Media sosial merupakan pedang bermata dua dalam dunia pendidikan. Berdasarkan survei, 21% responden merasa dampaknya negatif, 56% menilai dampaknya sedang, dan 22% merasakan dampak positif. Dampak positif yang dihasilkan antara lain adalah mempermudah akses ke materi tambahan, ruang diskusi akademis, serta inspirasi dari akun edukatif dan tokoh inspiratif. Namun di sisi lain, dampak negatif seperti gangguan notifikasi, penundaan tugas, dan menurunnya fokus serta produktivitas tidak bisa diabaikan. Kesimpulannya, efektivitas media sosial dalam mendukung kebiasaan belajar sangat ditentukan oleh bagaimana mahasiswa mengatur waktu dan tujuan dalam menggunakannya. Lalu poin yang terakhir, yaitu strategi memanfaatkan media sosial agar tidak mengganggu belajar. Untuk memaksimalkan manfaat media sosial dan meminimalkan gangguannya, para responden merekomendasikan berbagai strategi. Strategi yang paling umum ialah menjadwalkan waktu khusus untuk menggunakan media sosial, memanfaatkan aplikasi produktivitas, melakukan detox media sosial secara berkala, serta menghindari multitasking saat belajar. Tantangan utama sebenarnya bukan terletak pada durasi penggunaan, tetapi pada kapan dan bagaimana media sosial dilakukan. Dengan pengendalian diri yang baik dan kesadaran yang tinggi, media sosial dapat diubah menjadi alat yang efektif untuk mendukung aktivitas belajar di era digital ini. Selanjutnya itu ada bab 5 kesimpulan. Berikut merupakan 5 kesimpulan yang menjawab 5 poin tujuan yang sudah disebutkan teman saya di awal presentasi. Yang pertama yaitu membahas tentang durasi penggunaan media sosial.
Sebagian besar mahasiswa ITB mampu menjaga fokus meski menggunakan media sosial, tetapi gangguan konsentrasi tetap terjadi akibat faktor lain seperti tekanan akademik dan kebiasaan digital yang kurang sehat. Yang kedua ada frekuensi penggunaan. Mahasiswa dengan frekuensi penggunaan media sosial lebih rendah cenderung lebih produktif dan fokus. Hal ini mendukung kebiasaan belajar yang konsisten untuk kesiapan mapan di masa depan. Yang ketiga, ada dampak penundaan. Media sosial dapat memicu penundaan belajar yang dapat menghambat produktivitas, kualitas akademik, dan pengembangan keterampilan pada jangka panjang. Sehingga hal ini dapat menghambat persiapan mapan di usia 35 tahun masa akan mendatang. Lalu yang keempat ada persepsi dampak. Media sosial memberikan manfaat jika digunakan dengan bijak, tetapi hal ini juga dapat berpotensi jika digunakan tidak terkendali. Kesadaran akan penggunaan waktu juga sangat penting dalam mendukung persiapan mapan di masa depan. Yang terakhir ada strategi penggunaan media sosial. Terdapat 3 penting. Yang pertama ada mengatur waktu penggunaan media sosial. Yang kedua menggunakan media sosial sebagai tujuan edukatif seperti menggunakan untuk kelompok studi atau akun pembelajaran. Yang ketiga menghindari penggunaan saat belajar atau menggunakan fitur seperti pembatas waktu untuk mengurangi gangguan sehingga meningkatkan daya jangka fokus saat belajar. Kelima tujuan ini dapat mendukung persiapan mapan mahasiswa ITB untuk persiapan mapan di masa depan. Berikut adalah saran dari hasil penelitian kami terkait pengaruh media sosial terhadap aktivitas belajar remaja di Institut Teknologi Bandung dalam persiapan mapan. Yang pertama, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu menggunakan sampel yang lebih seragam atau lebih beragam untuk hasil yang lebih representatif. Yang kedua, sertakan variabel lain yang berpotensi memengaruhi aktivitas belajar mahasiswa. Yang kedua, yaitu saran untuk mengatasi kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa untuk mengelola waktu secara efektif dan memisahkan waktu belajar dan media sosial. Yang kedua, tingkatkan disiplin digital dengan membatasi waktu penggunaan media sosial serta menjaga fokus saat belajar. Yang ketiga, memberikan edukasi untuk memanfaatkan media sosial secara positif, yaitu dengan menggunakan akun edukatif, komunitas online pembelajaran. Yang keempat, adakan program edukasi mengenai pemanfaatan media sosial untuk tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, tingkatkan kesadaran mahasiswa untuk menggunakan media sosial secara bijak demi meningkatkan produktivitas akademik. Next. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.